Kalian lihat nggak? Grup Besties Hidup Semati, tadi ada chat dari nomor yang nggak dikenal. Terus langsung dihapus. Gue lihat, sumpah, baru muncul notif, kalian tahu juga. Terus di-delete. Siapa tuh? Aneh banget. Cie, protes banget. Kalian serius? Gak ada yang kenal nomornya? Tapi feeling gue ini bukan random, kayak ada yang pengen ngasih tahu sesuatu. Tapi dia takut. Apaan? Jangan-jangan ada yang nyimpen rahasia besar? Jangan bilang ini tentang yang insiden di rooftop. Gila lo, Jia. Itu udah kelar kan? Tunggu, kalian gak pernah ada yang klarifikasi? Biasalah, keluar dari grup. Dan sekarang ada yang tiba-tiba ngechat kayak gitu. Kebetulan, I don't think so. Gue takut sumpah. Jangan bilang dia balik. Kalau dia benar-benar balik, kita harus siap juga. Karena rahasia itu gak bakal bisa kita tutupin selamanya. Oke, gue gak tahan. Siapapun itu, dia tahu. Gue ngerasa dia ngintip kita dari mana gitu. Sumpah, ya, kita harus berpikir logis. Cuma kita berempat, gak tahu kejadian dia kayak itu. Kecuali Pira yang keluar grup duluan. Dan kalau dipikir-pikir, pas Pira cabut, dia nggak ngomong sepatah kata apapun. Dia langsung hilang dan ghosting kita semua. Bilang, ini Pira. Tapi buat apa dia balik ngirim chat sama orang kayak gini? Creepy banget gak sih? Mungkin dia ngerasa kita ngebiarin dia sendirian. Nah emang gitu. Kita semua diam waktu guru BP nanyain siapa yang nyebarin foto itu. Padahal kita tahu siapa pelakunya. Tapi gak ada yang speak up. Gue takut. Gue pikir itu cuma prank. Gak nyangka bakal separah itu dampaknya ke Pira. Kita semua salah. Tapi nyalain satu orang itu juga backfire. Tempat biasa. Maksudnya rooftop. Dia ngajak ketemuan. Ini pasti Pira. Kenapa dia ngajak ketemuan sekarang? Karena dia siap buka semuanya. Dan kalau kita nggak kesana, bisa jadi dia nyebar semua rahasia itu dan viral deh. Kita harus pergi. Kita harus minta maaf. Atau siap-siap dunia tahu semuanya. Tempat ini masih sama kayak setahun lalu, tapi auranya beda, lebih seru. Gue merasa kayak diberi rasa bersalah. Kalau aja waktu itu gue speak up. Udah, yang penting sekarang kita tanggung jawab. Tapi kenapa masih belum ada siapa-siapa? Jangan bilang ini penipuan. Gue pikir kalian gak bakal datang. Oh siapa? Hah? Kalian? Lo ngapain di sini? Gue capek liat kakak gue disalahin terus. Dia depresi, diam di rumah, selang arang. Sementara kalian happy-happy kayak gak pernah terjadi apa-apa. Tunggu, ada lo yang selama ini ngecek. Iya, itu gue. Karena lo semua pengecut. Kalian tahu kan siapa yang nyebarin foto itu? Tapi kenapa kalian diam? Kalian sahabatnya Pira kan? Itu gue. Diem aja, kayak gak peduli. Karena gue nyesel. Gue pikir itu iseng. Karena gue ngeliat foto itu ke HP-nya Pira yang dia tinggalin di kelas. Gue pikir itu lucu. Gue gak tahu bakal viral. Gue kaget. Jadi gue diem. Dan sekarang kakak gue yang harus nanggung semua kesalahan itu. Lo pikir maaf cukup? Enggak, tapi kita mau tanggung jawab. Kita siap jujur ke semua orang. Dan Pira healing, dia sendirian. Kalau gitu
tapi awal kita harus memperbaiki semuanya. Hai Pira, mungkin kamu nggak pengen dengar dari kita lagi, dan itu wajar. Kita salah, kita pengecut, kita diem saat kamu disalahin, padahal kita tahu siapa yang salah sebenarnya. Gue gak bisa bilang gue paham rasa sakit lo, tapi gue bisa bilang gue nyesel banget. Gue gak speak up, gue ikut nyakitin lo, walau secara gak langsung. Sekarang kita udah bilang ke guru, kita cerita semuanya. Luna juga udah ngaku, nama lo udah diberisikan, tapi kita tahu itu belum cukup. Gue yang mulai semua kekacauan ini, tapi gue juga yang bakal terus minta maaf seumur hidup kalau perlu. Lo gak harus maafin gue, Fir, tapi gue doain lo bahagia. Kita bakal terus nunggu kok. Kalau suatu saat lo siap ngobrol lagi, kita di sini. Gak buat maksa, cuman pengen lo tahu kita masih anggap lo sahabat. Makasih udah pernah jadi bagian dari hidup kita, dan semoga nanti lo balik bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang.